Jokowi ungkap kejutan besar. TC PSSI di IKN siap dibuka September 2024 ini, yang perlu kamu tahu. Timnas Indonesia bisa panggil monster gol yang pernah perkuat Brasil di Piala Dunia ini. Buat tandem Ragnar Oratmangoen. Kata-kata menyentuh Stefano Lillipali ketika langsung dipantau asisten pelatih Timnas Indonesia. Yeom Ki-hun pusing 7 keliling. Para striker Timnas Indonesia mandul di pekan perdana Liga 1 2024/2025. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe dulu. Jokowi ungkap kejutan besar. TC PSSI di IKN siap dibuka September 2024 ini, yang perlu kamu tahu. Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi mengungkapkan bahwa training center dalam kurung TC PSSI di Ibu Kota Nusantara dalam kurung IKN akan mulai beroperasi pada September 2024. Pernyataan ini disampaikan Jokowi setelah memantau langsung kemajuan TC PSSI di IKN. Dalam kunjungannya, Jokowi didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta sejumlah menteri lainnya. Jokowi mengonfirmasi bahwa TC PSSI siap digunakan untuk latihan Timnas Indonesia. Ia memastikan bahwa 2 lapangan yang ada di TC PSSI yang terdiri dari lapangan sintetis, rumput asli, dan setengah lapangan untuk latihan teknis sudah siap untuk digunakan. Setelah berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI, saya mendapat konfirmasi bahwa pada September mendatang, TC ini akan digunakan, ungkap Jokowi. Dengan lapangan yang telah siap, para pemain Timnas Indonesia dijadwalkan dapat memulai latihan di TC PSSI pada bulan September. Jokowi juga menambahkan bahwa TC PSSI yang merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak termasuk FIFA dan AFC telah mencapai tahap akhir penyelesaian. Mes untuk istirahat para pemain juga sudah siap ditempati. Jokowi merasa optimis bahwa fasilitas yang ada meski saat ini baru 2,5 lapangan sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan latihan timnas. Rencana ke depan termasuk penambahan lapangan sehingga total menjadi 8 lapangan dan semua ini merupakan hasil sumbangan dari berbagai pihak termasuk PSSI, FIFA, dan AFC. Dengan fasilitas yang hampir rampung, TC PSSI di IKN diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia bisa panggil monster gol yang pernah perkuat Brasil di Piala Dunia ini. Buat tandem Ragnar Oratmangoen. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mungkin akan memanggil striker yang pernah tampil di Piala Dunia dan memiliki koneksi dengan Brasil untuk menjadi rekan Ragnar Oratmangoen di lini depan. Siapa dia? Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia dirumorkan akan mendatangkan beberapa pemain baru, terutama dari kalangan pemain keturunan yang saat ini sedang dalam proses naturalisasi. Meski ada beberapa opsi dari pemain keturunan di Eropa, PSSI juga mempertimbangkan legiun asing dari Liga 1 yang memenuhi syarat naturalisasi. Salah satu nama yang muncul adalah Ciro Alves, pemain Persib Bandung yang sudah berada di Indonesia selama 5 tahun dan memenuhi kriteria untuk dinaturalisasi. Ciro Alves telah berkarir di Indonesia sejak 2019 bersama Persikabo 1973 sebelum pindah ke Persib pada tahun 2022. Di Persib, dia berperan penting dalam meraih trofi Liga 1 musim lalu. Statistik Ciro Alves di Liga 1 sangat mengesankan, 60 gol dan 34 assist dari 130 penampilan. Selain itu, dia juga mencatatkan 6 gol dan 3 assist dari 51 penampilan di Liga Brasil. Prestasinya tidak hanya terbatas di level klub.
Ia juga menunjukkan ketajaman di level internasional saat memperkuat timnas Brasil U20 dengan 5 gol dari 7 pertandingan. Termasuk gol dalam kemenangan 3-1 melawan Australia di Piala Dunia U20 2009. Dengan catatan tersebut, Ciro Alves bisa menjadi solusi untuk lini depan timnas Indonesia yang sempat tumpul. Namun peluangnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia mungkin terbatas. Shin Tae-yong sebelumnya menyatakan bahwa dia hanya ingin menaturalisasi pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia. Meskipun demikian, prestasi Ciro Alves yang gemilang tetap menjadikannya kandidat menarik untuk diperhitungkan. Kata-kata menyentuh Stefano Lillipali ketika langsung dipantau asisten pelatih timnas Indonesia. Para asisten pelatih timnas Indonesia sedang memantau dengan seksama laga perdana Liga 1 antara Semen Padang FC dan Borneo FC di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK, Jakarta Selatan pada Senin 12/8/2024. 4 asisten pelatih Choi In-cheol, Jo Byung-guk, Shin Sang-gyu, dan yang terbaru Yeom Ki-hun sudah tampak di tribun penonton sebelum pertandingan dimulai. Mereka membawa catatan daftar susunan pemain, menunjukkan komitmen mereka untuk menilai performa pemain secara langsung. Kehadiran mereka tidak terlalu mengejutkan mengingat Shin Tae-yong dan stafnya memang sering datang ke stadion untuk memantau pertandingan demi persiapan timnas Indonesia. Dalam laga ini perhatian tertuju pada Stefano Lillipali, pemain naturalisasi yang memperkuat Borneo FC. Lillipali tampil mengesankan dengan mencetak gol pada menit ke-4 dan memberikan assist dalam pertandingan tersebut. Penampilannya membantu Borneo FC meraih kemenangan 3-1 atas Semen Padang FC. Saat ditanya tentang kehadiran asisten Shin Tae-yong, Lillipali mengaku fokus pada pertandingan dan tidak memperhatikan siapa saja yang hadir di stadion. Namun ia menegaskan kesiapan untuk bergabung dengan timnas Indonesia jika dipanggil. Meski saat ini ia lebih fokus pada Borneo FC di tengah kompetisi Liga 1, Lillipali tetap siap jika diminta memperkuat tim Merah Putih. Pemain berusia 34 tahun ini sebelumnya beberapa kali dipanggil oleh Shin Tae-yong. Namun belakangan tidak lagi mendapatkan kesempatan meskipun catatan performanya bersama Borneo FC sangat mengesankan. Dengan 11 gol dan 15 assist dari 35 laga pada musim lalu. Kini Shin Tae-yong lebih memilih pemain muda seperti Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Lillipali tetap merasa bangga dengan pencapaiannya meski belum dipanggil kembali ke timnas. Yeom Ki-hun pusing 7 keliling. Para striker timnas Indonesia mandul di pekan perdana Liga 1 2024/2025. Asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Yeom Ki-hun langsung mendapatkan tugas berat untuk memoles ketajaman striker tim Merah Putih. Yeom Ki-hun langsung menampakkan batang hidungnya di pekan perdana Liga 1 2024/2025. Dirinya dengan sejumlah staf pelatih timnas Indonesia yang lain tengah menyaksikan laga antara Semen Padang versus Borneo FC di Stadion PT IKA Jakarta. Meski begitu, ex-penyerang timnas Korea Selatan pusing dengan catatan pekan perdana Liga 1 2024/2025. Pasalnya, para penyerang berlabel timnas Indonesia gagal pecah telur pada pekan perdana. Sangat sedikit para penyerang lokal yang sukses membukukan gol untuk timnya. Hanya ada 4 nama pemain lokal yang sukses membukukan gol di pekan perdana. 4 nama yang dimaksud adalah Beckham Putra, Bayu Okto, Rizky Eka, dan Stefano Lillipali. Papan skor didominasi oleh para pemain asing. Tidak ada striker langganan Shin Tae-yong dalam daftar ini. Tidak ada nama seperti Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka di papan skor. Nama pertama mungkin sedikit lebih baik catatannya di pekan perdana.
Dimas Derajat membukukan 1 assist untuk gol pembuka Persib Bandung yang dicetak oleh David da Silva. Andalan baru Sintayong seperti Malik Rizaldi juga gagal menjalani debut untuk Persebaya di laga resmi. Pemain 27 tahun tersebut harus mengalami cedera pada laga pramusim lawan Persik Kediri. Situasi tersebut jelas jadi ujian tersendiri bagi Sintayong dan jajarannya di tim kepelatihan Timnas Indonesia. Pasalnya mereka hanya memiliki waktu kurang dari sebulan untuk mempersiapkan diri menuju ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menjalani ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 mendatang.